Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu pembunuh berantai wanita yang konon orang ini adalah pembunuh berantai yang memakan korban terbanyak di Inggris. Cewek ini bernama Amelia Dyer. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Amelia Dyer bernama asli Amelia Elizabeth Hobley. Dia dilahirkan pada tahun 1836. Bapaknya yang bernama Samuel Hobley adalah seorang tukang sepatu biasa, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Amelia ini mempunyai 4 saudara. Dia adalah yang paling bungsu ya, paling kecil. Saat itu kehidupan masa kecil dari Amelia ini sebenarnya berjalan dengan normal. Dia adalah anak yang pinter. Dia sangat mencintai puisi. Dia belajar membaca, belajar menulis dengan sangat cepatnya. Sampai satu ketika ada peristiwa yang kemungkinan menurut gue ini adalah peristiwa yang mengganggu mental dia di masa depan. Ini adalah peristiwa tentang sakitnya ibunya ya. Pada saat itu ibunya ini sakit tipes. Setelah sakit tipes beberapa lama, ibunya setelah sembuh dari tipes dilanjutkan dengan sakit mental. Ibunya tahu-tahu teriak-teriak gak jelas. Pokoknya berkelakuan seperti orang gila gitu, orang sakit mental. Dan si Amelia ini adalah anak yang merawat ibunya paling sayang gitu, maksudnya dia yang paling rajin memperhatikan ibunya. Sampai pada tahun 1848 ibunya pun akhirnya meninggal di pangkuan dari Amelia Dyer kecil yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Jadi rupanya peristiwa ini cukup memukul ya jiwaan dari Amelia Dyer saat itu. Setelah kematian dari ibunya ini, Amelia pun tinggal bersama bibinya di kota Bristol, Inggris. Kemudian pada tahun 1859, ayahnya si Amelia Dyer pun menyusul meninggal dunia. Pada saat itu entah gimana ceritanya gitu ya, Amelia Dyer ini bisa kehilangan kontak sama saudara-saudara yang lainnya hingga dia seperti hidup sendiri gitu di Inggris. Pada umur 24 tahun, Amelia Dyer pun menemukan jodohnya, seorang laki-laki yang cukup tua bernama George Thomas. Laki-laki ini berumur 59 tahun. Dia adalah seorang pekerja biasa di Bristol, Inggris. Saat itu dalam masa pernikahan ini, Amelia Dyer dan si George Thomas ini dianugerahi seorang anak. Untuk mengisi kegiatan sehari-hari ya, Amelia Dyer ini dia seperti magang gitu atau membantu seorang perawat di Bristol itu. Jadi perawat itu rupanya kerjanya merawat bayi-bayi punya orang gitu. Jadi ini pada saat itu disebut oleh masyarakat sebagai baby farming. Jadi itu adalah kegiatan seperti misalnya ada ibu-ibu yang tidak menginginkan bayinya, itu dititipkan di rumah perawat itu. Kemudian ada juga ibu-ibu yang tidak sanggup untuk merawat bayi atau tidak siap. Biasanya itu dilakukan oleh ibu-ibu yang masih muda-muda gitu ya, udah melahirkan, itu dititipkan di rumah itu untuk dirawat. Kemudian pada tahun 1869, saat itu suami dari Amelia Dyer ini meninggal dunia. Tinggal Amelia Dyer sendiri bersama anaknya. Dia tidak bekerja si Amelia Dyer ini, hingga dia harus memutar otak gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan. Pada saat itu satu-satunya keahlian dari Amelia Dyer ini adalah ilmu yang didapat dari perawat yang mengajarinya untuk membuat baby farming gitu. Hingga dia pun membuat baby farming di rumahnya. Saat itu dia memasang iklan di berbagai surat kabar di Bristol, Inggris itu ya. Hingga ada beberapa orang yang datang untuk menitipkan bayi-bayi mereka. Pada saat itu praktek dari baby farming si Amelia Dyer ini berjalan dengan normal. Dia menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik gitu. Kemudian dia lama-lama merasa penghasilan dari sini itu gak cukup. Karena sistemnya begini,
Jadi misalnya ada orang tua atau ada siapa aja gitu ya membawa bayi untuk dititipkan ke tempat Amelie Dyer. Si orang ini harus membayar sejumlah uang kepada Amelie Dyer di awal. Mereka membayarnya hanya 1 kali. Setelah itu Amelie Dyer harus merawat bayi ini dengan sebaik-baiknya. Otomatis dia harus memberi makan, dia harus mencukupi kebutuhan bayi-bayi ini. Hingga berjalannya usaha ini setelah beberapa lama, Amelie Dyer merasa bahwa dia rugi. Akhirnya mulailah muncul pikiran setan gitu ya. Gimana caranya gua bisa dapetin uang tapi gua nggak rugi dengan cara meneruskan bisnis baby farming ini. Dia pun mulai berpikir untuk membunuhi atau menghabisi bayi-bayi yang dititipkan kepadanya. Pada saat itu dia berusaha untuk membunuh bayi-bayi ini dengan cara tidak ketahuan gitu ya, gimana caranya gitu. Akhirnya dia menemukan cara dengan membius si bayi atau memberi obat penenang kepada si bayi sampai ke overdosis. Kemudian begitu si bayi meninggal, dia pun melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat ya, bahwa si bayi ini meninggal. Setelah diperiksa, memang mungkin belum begitu canggih gitu ya teknologi visum saat itu gitu, apa gimana gitu. Karena keputusan dari hasil visum ini seolah-olah si bayi ini meninggal secara alami gitu loh. Karena merasa bahwa prakteknya ini berjalan dengan mulus, Amelie Dyer pun melakukan praktek pembunuhan kepada bayi ini dengan terus-menerus, dengan sering. Dan itu setiap pembunuhan yang dilakukan dia selalu melaporkan ke kepolisian gitu. Dan kepolisian lagi-lagi ya begitu, laporannya meninggal secara alami. Hanya ada satu kecurigaan akhirnya timbul dari pihak kedokteran di kepolisian ya, kok sering banget ngelaporin anak meninggal. Kemudian pada tahun 1872 Amelie Dyer kembali menikah yang kedua kalinya dengan seorang pegawai pabrik bir yang bernama William. Dari pernikahan ini mereka dianugerahi 2 orang anak. Tapi pernikahan mereka ini tidak berlangsung lama karena si Amelie Dyer ini sering berantem sama suaminya, sering cekcok hingga akhirnya Amelie pun meninggalkan suaminya ini tanpa cerai ya, langsung pergi aja dia. Lalu pada tahun 1879 ada seorang dokter di kota Bristol ini yang rupanya diam-diam mengamati pergerakan ya atau kegiatan dari Amelie Dyer. Dia melihat bahwa Amelie Dyer ini terlalu sering melaporkan tentang kematian bayi. Hingga dokter ini pun melaporkan hal itu kepada pihak berwenang. Pada saat itu pihak berwenang dari kota Bristol ini menindaklanjuti laporan dari dokter itu. Dia pun memanggil Amelie Dyer, kemudian menginterogasi dan menyelidikinya sampai kemudian menyidangkan Amelie Dyer dari peristiwa meninggalnya bayi-bayi itu. Cuman pada saat itu karena kalau menurut gua ya ini karena pihak berwenang atau pengadilan ini tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menjerat Amelie Dyer untuk hukuman yang berat gitu loh. Makanya Amelie Dyer diputuskan hanya dihukum karena menelantarkan atau mengabaikan bayi-bayi yang dirawatnya hingga bayi-bayi itu meninggal. Hingga karena hanya tuduhan seperti itu, Amelie Dyer pun dijatuhi hukuman 6 bulan penjara saja. 6 bulan pun kemudian berlalu sampai Amelie Dyer ini bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara, Amelie Dyer bukannya kapok. Dia kembali memasang iklan-iklan untuk menerima penitipan bayi di rumahnya. Dan dia kembali melakukan perbuatan yang sama, yaitu membunuhi bayi-bayi itu. Ada satu peristiwa saat itu orang tua dari salah satu bayi yang dibunuhnya itu ternyata datang lagi ke tempatnya dan meminta kembali bayinya. Saat itu Amelie Dyer langsung berpikir cepat. Memang kalau bayi itu ya
mirip semua gitu ya. Maksudnya mukanya kan belum pada berubah banyak gitu ya. Apalagi yang masih umur bulan-bulanan gitu kan. Jadi pada mirip. Si Amel Dayer pun memberi orang tua itu bayi yang lain, seperti itu caranya. Kemudian Amelie ini mulai berpikir bahwa kalau gua ngelaporin setiap gua membunuh bayi, gua lapor ke pihak berwenang, ke polisi bahwa bayi ini meninggal. Terus gua ngebunuh, gua lapor lagi. Wah, lama-lama gue bisa dicurigain nih, pikir Amelie gitu. Akhirnya dia melakukan perbuatan pembunuhan ini dengan diakhiri cara yang beda. Dia tidak melapor ke pihak yang berwenang tentang kematian bayi-bayi itu. Bayi-bayi itu pun dibuang ke kali. Bayi-bayi itu dikubur di mana aja, dikubur. Jadi bayi itu sebelum dikubur dia biasanya ngasih ini air jeruk ya. Air jeruk itu gunanya biar jasadnya itu tidak bau gitu, nggak bau busuk gitu. Sebenarnya pada saat itu Amelie Dayer ini sempat beberapa kali didatangi oleh polisi ya karena curiga gitu. Tapi setiap didatangi polisi, Amelie Dayer ini bersikap seperti orang gila, bersikap seperti orang yang depresi, teriak-teriak mau bunuh diri gitu. Jadi gimana ya, akhirnya polisi ya bingung gitu, mau nangkap gak ada bukti, tapi bukti yang ada itu kayaknya mengarah ke dia gitu kan. Jadi si Amelie Dayer nggak ditangkap, malah karena peristiwa dia pura-pura gila ini dia sempat 2 kali dimasukin ke rumah sakit jiwa. Dan memang pada saat di rumah sakit jiwa ini Amelie Dayer ini mengalami depresi beneran gitu, sampai dia 2 kali hampir melakukan bukan hampir ya, 2 kali sudah melakukan usaha bunuh diri tapi tidak berhasil, nyawanya terselamatkan. Sejak Amelia ini keluar dari rumah sakit jiwanya yang kedua ya, dia pun memutuskan untuk pergi dari kota Bristol. Karena satu kota Bristol ini semua udah mencurigainya, hingga dia pindah dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan identitas yang berbeda-beda. Kemudian pada bulan Maret tahun 1896, saat itu ada seorang pemancing sedang mancing di Sungai Thames ya, sungai besar yang berada di Inggris. Pemancing ini secara tidak sengaja dia menemukan sebuah box. Box itu setelah dibuka ternyata berisi mayat mungil seorang bayi. Dan di dalam box itu ada suratnya. Kemudian penemuan ini pun dilaporkan ke kepolisian ya sama orang itu. Polisian menyelidiki, dia membaca surat itu. Surat itu ditulis oleh seseorang yang bernama Nyonya Thomas. Dan rupanya bingkisan ini, kotak ini ditujukan kepada seseorang yang bernama Amelia Dayer. Hingga nyambung kecurigaan polisi dengan temuan ini. Tapi meskipun sudah mendapatkan bukti ya dan tulisan itu, tapi kan tetap gak bisa bahwa menuduh si Amelia Dayer lah yang telah membuang bayi ini, ditaruh di kotak terus dibuang ke Sungai Thames. Itu mereka gak bisa menuduh seperti itu. Harus benar-benar ada bukti yang sangat kuat gitu. Untuk mendapatkan bukti yang kuat ini, kepolisian pun akhirnya memutuskan mengatur siasat untuk menjebak Amelia Dayer. Polisi menggunakan seorang wanita muda untuk menjebak Amelia Dayer ini. Jadi si wanita ini menulis iklan di surat kabar seolah-olah dia butuh tempat untuk merawat bayinya. Bener, jadi nggak lama setelah wanita ini pasang iklan, langsung disamber sama si Amelia Dayer. Nih tempat gua aja siap menampung bayimu. Kemudian Amelia Dayer dan wanita muda ini pun mengatur pertemuan ya. Amelia Dayer mengajak perempuan ini ke rumahnya. Sementara itu secara diam-diam pihak kepolisian membuntuti dari belakang. Memang pada saat itu kepolisian kan nggak tahu ya, karena si Amelia Dayer ini pindah-pindah tempat terus kan. Nah setelah mereka mengetahui tempat tinggal dari Amelia Dayer, polisi pun langsung menggerebek itu rumah Amelia Dayer. Saat itu Amelia Dayer langsung terdiam. Saat polisi masuk ke dalam rumahnya, hal pertama yang dirasa adalah bau busuk
yang sangat menyengat di seisi rumah dari Amelia Dyer. Polisi menemukan semacam meteran kain ya, rupanya itu adalah alat yang digunakan oleh Amelia Dyer ini untuk melilit leher bayi-bayi mungil dan mencekiknya sampai meninggal. Polisi juga menemukan surat telegram untuk pengaturan pertemuan dengan ibu-ibu. Kemudian menemukan surat-surat dari ibu-ibu yang menitipkan bayi-bayi mereka yang menanyakan tentang bagaimana keadaan bayi-bayi mereka. Terus di situ juga ada barang-barang dari Amelia Dyer ini yang sudah dikemas gitu di tas-tas, di koper. Jadi seolah-olah si Amelia Dyer ini sudah mau pergi lagi. Polisi juga kemudian mendalami lagi ya temuan dari pemancing tadi di Sungai Thames itu. Mereka mengeruk kedalaman sungai-sungai itu dan pinggir-pinggiran itu dicari, siapa tahu ada lagi. Ternyata emang bener banyak jasad-jasad bayi ditemukan di situ. Cuman pada saat itu Amelia Dyer ini nggak ngaku, dia ngakunya hanya membunuh bayi-bayi yang ada tanda iketan di leher gitu, yang bekas meteran itu memang pelakunya adalah dia. Tapi untuk sisanya dia nggak mau mengaku bahwa dia pelakunya. Padahal yang sisanya ini yang banyak banget. Peristiwa penangkapan Dyer ini terjadi pada bulan April, 4 April tahun 1896. Pada saat tertangkap, Dyer memang mengaku tadi ya melakukan pembunuhan beberapa bayi, akan tetapi dia bilang bahwa anaknya dan menantunya itu tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan dia. Polisi tidak percaya begitu saja, mereka melakukan pemeriksaan terhadap anak dan menantunya itu. Dan memang pada saat pemeriksaan, polisi tidak menemukan bukti bahwa anak sama menantunya ini terlibat. Kemudian Amelia Dyer ini pun disidangkan pada tanggal 22 Mei tahun 1896. Saat itu pembelaan dari Amelie ini ya, dia mengaku bahwa gua ini gila, gua sakit mental, sambil teriak-teriak di pengadilan gitu. Akan tetapi untungnya para juri di persidangan itu tidak terpengaruh. Mereka menganggap bahwa Amelia ini memalsukan kegilaannya sendiri. Hingga kemudian pengadilan pun akhirnya memutuskan Amelia Dyer untuk dihukum mati dengan cara digantung. Amelia Dyer ini melakukan aksinya sepak terjangnya ini selama hampir 30 tahun ya. Dan pada saat itu ada beberapa peneliti yang memperkirakan bahwa sebenarnya Amelia Dyer ini telah membunuh sekitar 400 bayi. Dan dia bahkan bisa menjadi 2 kali lipatnya apabila Amelia Dyer ini sampai saat ini belum tertangkap. Tapi semua itu nggak ada bukti gitu loh. Memang ditemukan mayat-mayat gitu ya, tapi kalau kamu pelakunya gitu ya nggak bisa juga gitu. Hingga pengadilan pun memutuskan hukuman kepada Amelia Dyer ini hanya berdasarkan bahwa Amelia Dyer telah membunuh 3 orang bayi saja. Tapi untungnya ya si Amelia Dyer ini keputusannya tetap gitu, hukuman mati. Ada satu hal yang gantung ya buat gua sebenarnya, ini tentang anaknya si Amelia Dyer ini loh. Kan anak sama menantunya ini kan tinggal sama Amelia Dyer. Tapi masa mereka itu nggak tahu perbuatan dari ibunya? Ini gue yakin mereka ini pasti terlibat. Dan ini sepertinya bisa dikaitkan dengan peristiwa 2 tahun setelah Amelia Dyer ini dihukum gantung. Saat itu polisi menemukan ada satu kotak yang berisi bayi. Dan bayi ini untungnya masih hidup ya. Di dalam kotak yang tidak bertuan itu ya, ada satu surat yang ditulis oleh seorang wanita bernama Nyonya Jane. Surat itu isinya adalah menitipkan bayi ini untuk dirawat kepada Tuan dan Nyonya Stewart. Padahal pada saat itu praktek penitipan atau baby farming ini sejak peristiwa kematian Amelia Dyer ini ya, pemerintah Inggris sudah merevisi tidak semudah itu semua orang untuk melakukan praktek baby farming. Kemudian polisi pun menelusuri siapa Nyonya dan Tuan Stewart. Ternyata diketahui bahwa Nyonya dan Tuan Stewart ini adalah anak dan menantu dari Amelia Dyer. Tuh kan gua bilang pasti mereka terlibat. Itulah tadi ya sepak terjang dari pembunuh yang mungkin kita tidak
banyak tahu. Ternyata ada di Inggris ini pembunuh yang banyak banget memakan korban, sampai melebihi pembunuh berantai namanya Dr. Shipman itu yang membantai 200 pasiennya ya, itu yang lebih terkenal. Tapi ternyata ada yang 2 kali lebih banyak, yaitu Amelia Dyer. Mungkin segitu dulu guys untuk kisah hari ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you. Sementara itu diam-diam kepolisian ini membuntuti secara polisi melakukannya dengan cara dia seolah-olah ada dia sedang mancing di sungai Thames. Sungai apa? Thames. Kemudian Amelie ini apa itu? Oh iya, mengantarkan 6 bulan pun berlalu. Amelia Dyer sudah beres menjalani masa hukum